Setelah terakhir kali Yamaha Indonesia menawarkan big bike T-Max ini pada 2018, kini model terbarunya hadir di 2026. Dan dia punya beberapa pembaruan, lalu kira-kira apa aja yang menarik dari motor ini? Ini dia 3 hal paling menarik dari Yamaha T-Max. Hal yang menarik pertama tentu dari segi fiturnya, karena ini sebuah Moge 500cc, dia punya beberapa fitur menarik dan juga beberapa fitur standar khas Moge. Dan yang paling menarik dari T-Max ini adalah sistem keyless-nya. Kalau dilihat di sini, remote-nya sebenarnya masih mirip-mirip tapi lebih premium dibandingkan dengan Maxi Yamaha lainnya. Dan juga untuk tombolnya di sini dia tidak pakai knob seperti kompor lagi, tapi sudah menggunakan pengunci seperti ini. Jadi tinggal pencet sekali, mekanismenya akan menyala semua. Dan tentu dari keyless ini, kalau pada motor-motor pada umumnya dia hanya untuk menyalakan dan mematikan mesin, lalu juga untuk mengunci stang. Tapi di T-Max ini dia sudah memiliki fitur pengunci standar tengah. Jadi ketika Anda mengunci stangnya, maka di sini tahan agak lama. Nah, stangnya sudah terkunci dan yang paling menarik adalah standar tengahnya juga terkunci. Jadi nggak cuma stangnya aja, tapi standarnya juga. Ya, jadi motornya tidak bisa dipindahin kemana-mana. Selain itu ada beberapa fitur yang ya sebagai standar sebuah motor premium, diantaranya adalah ada seat heater, lalu juga ada grip warmer, windscreen elektrik, TPMS, dan juga cruise control. Lalu untuk fitur TPMS-nya sendiri atau pengukur tekanan angin bannya, dia sensornya ada di bagian dalam pelek, jadi tertutup. Hal yang menarik kedua adalah dari segi handling, atau lebih tepatnya Yamaha menyebutnya ini adalah bisa dibilang bagian dari handling, yaitu cornering performance-nya ditawarkan cukup menarik dari motor ini. Nah, cornering performance tadi didukung oleh beberapa komponen, diantaranya sekarang pelek Spin Forge yang lebih ringan dan juga lebih kuat karena dibuat dengan heat treatment, dan juga dia sudah didukung dengan Inertial Measurement Unit 6 sumbu atau IMU. Hal menarik ketiga adalah dari posisi berkendaranya, mengingat ini adalah sebuah Moge, jadi kira-kira bagaimana posisi berkendaranya? Nah, tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di Yamaha T-Max. Kalau dilihat di sini karena standarnya memang tinggi, posisi duduknya bahkan bisa dibilang sepertinya lebih rendah dibandingkan dengan Yamaha X-Max sekalipun. Karena berdasarkan data spesifikasi, motor ini punya tinggi jok 800 mm, lalu beratnya hanya 221 kg dengan tangki bahan bakar 15 liter. Nah, sehingga kalau dilihat seperti ini, bahkan kalau dengan satu kaki turun pun dengan standar naik, dia masih bisa menapak. Sehingga untuk rata-rata tinggi orang Indonesia, harusnya motor ini masih cukup ramah. Oke, kalau dibandingkan dengan Yamaha T-Max edisi terakhir yang 2018 yang masuk ke Indonesia, sebenarnya setelah itu pun di global ada beberapa model lain. Tapi kalau yang masuk resmi ke Indonesia ini kembali berlanjut di 2026. Perbedaan mencolok hanya di bagian depannya aja. Di sini untuk styling bagian depan, terus juga lampu utamanya juga sedikit berubah dengan tambahan DRL di sana. Lalu untuk pilihan warnanya dia juga sekaligus merayakan 25 tahun Max Series di dunia. Dan ini adalah balutan warna Max Special Livery. Warnanya hitam doff, lalu juga ada beberapa aksen merah di joknya, di emblem, dan juga ada beberapa tanda bahwa ini adalah edisi spesial. Di antaranya ada di bagian sini, ini ada 25 anniversary. Terus juga di joknya sini, nah ini juga ada lagi, sehingga mengesankan eksklusivitas dari jajaran Maxi Yamaha. Dan untuk harganya, Yamaha T-Max ini
dibanderol seharga 475 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi tenang aja, kalau Anda mau yang sedikit lebih terjangkau, ada pilihan warna Crystal Graphite, itu harganya 455 juta rupiah on the road Jakarta. Bedanya ya hanya di tampilan aja, karena ini adalah livery spesial. Selebihnya masih mirip-mirip dengan T-Max sebelumnya dan juga beberapa model lain. Di antaranya ada layar TFT, lalu juga ada fitur-fitur standar yang semestinya ada di Moge. Lalu juga untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 520 cc. Nah, untuk mesinnya dia pakai 560 cc Euro 5 Plus 2 silinder dengan keluaran tenaga 35 kW dan torsi 55 Nm. Dan kalau dilihat di layarnya, ini dia sudah menggunakan speedometer 7 inci TFT onboard dengan navigasi Garmin. Sebenarnya kalau dari namanya, navigasi Garmin sebenarnya mirip dengan yang ada di Yamaha NMAX maupun XMAX. Tapi dia menggunakan aplikasi Garmin Motorize. Selain Yamaha T-Max, Yamaha Indonesia juga menghadirkan dua pilihan warna spesial, yaitu ada di NMAX juga di XMAX. Kalau di XMAX ini dia di tipe XMAX Connected, sedangkan kalau di NMAX ada di NMAX Neo, Neo S, dan juga Turbo TechMax. Detailnya masih mirip-mirip, ada balutan perpaduan antara warna hitam dan juga grafis merah, baik di bodi maupun di emblem dan juga joknya. Jadi itulah dia tadi 3 hal paling menarik dari Yamaha T-Max 2026. Jadi kira-kira Anda lebih pilih yang mana? Apakah Yamaha T-Max atau justru mau yang NMAX atau XMAX?